Bayangkan seekor unta besar keluar dari batu, tapi justru dibunuh oleh kaumnya sendiri. Inilah kisah nyata dari Nabi Shalih alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kaum yang begitu hebat? Mereka bisa memahat gunung menjadi istana megah, tapi kesombongan justru menghancurkan mereka. Hari ini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kaum Samud dan Nabi Shalih alaihi salam. Mari kita mulai. Jauh setelah peradaban kaum Med musnah, hiduplah sebuah kaum yang tak kalah perkasa bernama Samud. Mereka mendiami wilayah berbukit yang subur bernama Al-Hijr. Kekuatan fisik mereka luar biasa, dan keahlian arsitektur mereka tiada duanya. Bayangkan, mereka tidak membangun rumah dari batu bata, tapi memahat gunung-gunung batu raksasa menjadi tempat tinggal yang megah dan aman. Kebun-kebun mereka subur, ternak mereka berkembang biak, dan kehidupan mereka penuh dengan kemewahan. Namun, di tengah semua nikmat itu, mereka melupakan sumber dari segala nikmat. Mereka menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri, dan melupakan Allah, Sang Pencipta. Melihat kesesatan ini, Allah yang Maha Pengasih mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, seorang pria yang dikenal bijaksana dan jujur, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Dengan penuh kelembutan dan harapan, Nabi Shaleh memulai dakwahnya. Beliau berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sungguh, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Nabi Shaleh mengingatkan mereka akan nikmat yang melimpah ruah, mulai dari kebun yang subur, mata air yang jernih, hingga kemampuan luar biasa untuk memahat gunung. Beliau mengajak mereka untuk bersyukur dan meninggalkan kesyirikan. Tapi apa jawaban mereka? Para pemuka kaum Samud yang sombong justru mengejeknya. "Wahai Shaleh, sungguh engkau sebelum ini adalah seorang yang kami harapkan di tengah-tengah kami. Apakah sekarang engkau melarang kami menyembah apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami?" Mereka menuduhnya telah tersesat dan bahkan terkena sihir. Hanya segelintir orang dari kalangan yang lemah yang mau beriman. Sebagian besar dari mereka tetap membatu dalam kekafiran. Merasa seruan Nabi Shaleh mengancam tradisi mereka, kaum Samud yang angkuh memutuskan untuk menantangnya. Mereka berkumpul dan berkata dengan nada mengejek, "Jika kamu memang benar seorang utusan Tuhan, buktikan kepada kami. Keluarkan untuk kami seekor unta betina dari batu besar yang ada di sana." Mereka menunjuk sebuah batu karang yang kokoh, yakin bahwa permintaan itu mustahil dipenuhi. Nabi Shaleh menerima tantangan itu. Beliau kemudian berdoa dengan khusyuk kepada Allah, memohon agar mukjizat itu ditampakkan untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Dengan izin Allah, keajaiban pun terjadi. Batu besar itu mulai bergetar hebat di hadapan mata mereka semua. Terdengar suara gemuruh, dan batu itu pun terbelah. Dari dalamnya, muncullah seekor unta betina yang sangat besar, hamil, dan begitu indah, persis seperti yang mereka minta. Semua yang hadir terdiam, terkejut, dan tak bisa berkata-kata. Mukjizat itu nyata dan tak terbantahkan. Setelah melihat keajaiban itu, Nabi Shaleh berkata dengan tegas, "Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untuk kalian. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan kejahatan apapun, karena jika itu kalian lakukan, kalian akan ditimpa azab yang pedih." Unta ajaib ini menjadi ujian keimanan bagi kaum Samud. Ada sebuah aturan yang harus mereka patuhi. Unta itu akan minum dari sumur mereka pada satu hari, dan di hari berikutnya, giliran mereka yang mengambil air. Meskipun Allah juga memberikan keajaiban lain, di mana pada hari unta itu minum, ia menghasilkan susu yang sangat banyak dan cukup untuk seluruh penduduk. Namun, lama-kelamaan, sebagian dari mereka mulai merasa jengkel. Ukuran unta yang sangat besar dan jumlah air yang diminumnya membuat mereka merasa terganggu dan tidak sabar. Kebencian di hati kaum Samud semakin memuncak. Sekelompok orang yang paling jahat di antara mereka, dipimpin oleh seorang pria bernama Qudar bin Salif, mulai merencanakan persekongkolan jahat. Mereka tidak tahan lagi dengan keberadaan unta itu yang selalu mengingatkan mereka pada kebenaran dakwah Nabi Shaleh. Mereka bersembunyi dan menunggu saat yang tepat. Ketika unta itu datang untuk minum, mereka menyerangnya secara membabi buta. Qudar bin Salif menebas kaki unta itu hingga roboh. Lalu yang lain ikut menikamnya dengan tombak hingga unta itu mati. Dengan bangga, mereka mendatangi Nabi Shaleh dan berteriak, "Wahai Shaleh, jika kamu benar seorang rasul,
datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami. Melihat perbuatan keji mereka, hati Nabi Saleh dipenuhi kesedihan yang mendalam. Beliau menatap kaumnya dan berkata, "Bersenang-senanglah kalian di rumahmu selama 3 hari. Itulah janji yang tidak dapat didustakan." Hitungan mundur menuju kehancuran pun dimulai. 3 hari, seperti yang dikatakan Nabi Saleh. Pada hari pertama, wajah-wajah orang kafir dari kaum Samud berubah menjadi kuning pucat. Mereka mulai merasa takut, namun kesombongan masih menutupi hati mereka. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah padam, ketakutan semakin mencengkram. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam legam, seolah menandakan akhir yang kelam. Mereka tahu azab akan datang, mereka menggali lubang untuk bersembunyi, namun tidak ada tempat berlindung dari ketetapan Allah. Tepat setelah fajar di hari keempat, bumi bergetar dengan dahsyat. Kemudian, dari langit terdengar satu suara teriakan yang begitu keras dan mengguntur. Suara itu menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Rumah-rumah megah yang mereka pahat di gunung hancur berkeping-keping, dan tubuh-tubuh mereka pun hancur lebur. Dalam sekejap, mereka semua mati bergelimpangan, menjadi mayat-mayat tak bernyawa. Tidak ada satupun yang tersisa, kecuali Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang telah diselamatkan oleh Allah. Setelah azab yang mengerikan itu berlalu dan menyisakan keheningan yang mencekam, Nabi Saleh menatap puing-puing kaumnya dengan penuh kesedihan. Beliau berpaling sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Perkataan itu adalah ucapan perpisahan, sebuah penyesalan atas kaum yang menolak kebenaran hingga akhir hayat mereka. Setelah itu, Nabi Saleh beserta para pengikutnya yang setia meninggalkan negeri Al-Hijr yang kini telah menjadi kota mati. Mereka pergi untuk memulai kehidupan baru di tempat lain. Sementara kaum Samud yang perkasa dan sombong itu lenyap dari muka bumi, menjadi pelajaran abadi bagi generasi setelahnya. Dari kisah Nabi Saleh dan kaum Samud, ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan, kekayaan, dan kehebatan teknologi tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan iman kepada Allah. Kesombongan dan menolak kebenaran hanya akan berujung pada kehancuran. Unta mukjizat itu adalah simbol nyata dari kebenaran yang Allah tunjukkan. Namun seringkali manusia mengabaikannya karena hawa nafsu dan keangkuhan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur, rendah hati, dan senantiasa berada di jalan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum Samud yang binasa karena kesombongan mereka sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita semua. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.